Mendekatlah dirimu. Sentuhlah tongkat ini dan kamu akan tahu tentang tanah yang kau pijak saat ini akan menjadi apa. Punten, maafkan saya, Kanjeng Sunan. Maafkan saya bertanya lagi. Sebenarnya, bendera merah itu apa dan dari mana? Bendera merah itu milik Syiah. Syiah, Mas Dewi. Syiah. Syiah itu adalah sebuah aliran Islam. Kalau kita kan Sunni, Mas Dewi. Islam kita adalah Sunni. Ini Syiah. Berarti saya tahu. Yang bisa menyelesaikan ini saya tahu. Namun apakah suara saya bisa didengar? Jadi teman-teman, ketika bendera merah Syiah telah berkibar, itu menandakan memang waktu tidak lama lagi. Namun, saya pernah mendengar ucapan dari guru saya, kalau kalian ingin berlindung, maka berlindunglah di negara terkuat terakhir di dunia ini. Di mana itu bisa? Pakistan. Pakistan. Ya. Pakistan adalah negara, sekarang kan Amerika yang terkuat. Pakistan itulah negara yang bisa Kanjeng Sunan, bantulah mereka agar dunia ini damai. Apakah dunia ini hanyalah mainan untuk orang-orang kuat yang sudah mempersiapkan segalanya? Ya, seperti di zamanku, dunia adalah mainan untuk para raja. Mereka yang mengatur semuanya, namun memang ada waktunya. Dan apa yang kamu katakan itu benar. Pakistan adalah bangsa yang akan menjadi besar, yang akan memimpin dunia ini, karena mereka sudah ditakdirkan kecerdasannya lebih dari bangsa Israel.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raden, semua ini akan terjadi, Raden. Ya, semua ini memang akan terjadi. Namun, ini hanyalah cara satu-satunya untuk mencegah. Dan aku memintamu, karena engkau adalah sumber dari semua ini yang bisa menyelamatkan umat-umatmu dan keluargamu. Bagaimana, Raden, caranya? Aku memberikan himbauan kepadamu ini karena aku diberitahu oleh Kanjeng Sunan bahwa kamulah yang bisa melakukan ini. Kamu bisa menyimpan seberapapun banyaknya benda, karena kamu bisa terhubung dengan dunia lain. Kamu bisa menitipkan barang-barang yang ada di dunia ini ke dunia lain tersebut, dan kamu bisa gunakan yang ada di sini untuk menyimpannya di dunia lain. Oh, jadi saya paham. Berarti mulai saat ini saya harus menyimpan. Dan ingatlah, kamu memiliki kewajiban. Kelak akan ada 50.000 manusia yang akan meminta perlindungan kepadamu, dan kamu harus melindunginya. Dan disinilah waktumu untuk menyimpan semua keperluan itu. 50.000 manusia yang akan meminta pertolonganmu itu akan datang secara tiba-tiba di 2 tahun sebelum semuanya berakhir. Dari 50.000 orang tersebut yang akan menjadi kekuatan besarmu untuk mendamaikan tempat ini lagi. Namun, di dunia yang lain tidak bisa didamaikan dengan bantuanmu, dan kamu hanya bisa mendamaikan wilayah di sekitarmu. Ya Allah, ya Robbi. Raden, Kanjeng Sunan. Ada cara lain kah? Selain kehancuran. Kalau saya bisa memberikan bantuan, bahkan jika memang utuh, jangankan hanya 50.000,
280 juta jiwa yang ada di Indonesia ini, pasti saya bantu. Tidak, karena sudah dituliskan bahwa engkau hanya akan kedatangan 50.000, dan dari 50.000 itu hanya akan bertahan melawan krisis ini setengahnya. Berarti dari 50.000 orang yang bersama saya, yang bertahan hanya 25.000 orang. Astagfirullah. Kenapa? Karena untuk mengumpulkan bahan sebanyak itu dan untuk perjuangan kalian selama mengalami krisis sesungguhnya itu 10 tahun. Jadi meskipun kamu mengumpulkan begitu banyak bahan makanan, namun yang terbatas adalah obat-obatan. Aku sudah menyampaikan semuanya. Aku harus pamit dari tempat ini. Silahkan Kanjeng Sunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa Kanjeng Sunan udah tahu semuanya? Aku tidak tahu tentang dunia ini ke depannya. Aku hanya diberitahu oleh Kanjeng Sunan Kalijaga. Karena dia yang lebih tahu tentang dunia ini. Namun, semua ini berhubungan dengan perang yang memang tidak bisa dihindari. Tugasku sudah aku sampaikan padamu. Jalankanlah tugasmu. Lindungilah umat-umat Nabi Muhammad SAW. Karena yang akan datang kepadamu, yang berhasil menemuimu semuanya adalah umat Nabi Muhammad SAW. Baiklah. Bentar. Padahal yang menyukaiku tidak semuanya muslim. Sesungguhnya semuanya nanti akan menjadi muslim karena mereka baru tahu kebenaran sudah mulai terungkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
Bentar ya teman-teman ya. Saya searching dulu ya. Siapa yang mengibarkan bendera merah? Begini momen seorang Bendera merah. Astaga. Saya baru lihat di berita ada loh. Bendera mengibarkan, astagfirullah. Iran, Mas Evi? Ada apa dengan Iran sebenarnya, Mas Evi? Saya nggak pernah lihat berita, jadi saya nggak tahu loh. Iran mengibarkan bendera merah. Oh iya, negara Iran kan alirannya Syiah ya. Astagfirullahaladzim. Ini saya jadi tahu, berarti ini semua berhubung dengan perang, Mas Evi. Berarti puncak perang itu 12 tahun kemudian, Mas Evi. Duh. 12 tahun berarti sekarang 2025. 2037, Mas Evi. Ada apa dengan 2037? Sebentar. Kita cari coba. Jangan-jangan tadi semua yang kita gunakan tidak akan bisa dan tidak berharga lagi kita gunakan. Handphone juga, Mas Evi, jangan-jangan, Mas Evi. Berarti era digital mulai hilang. Astagfirullah, Mas Evi. Kok ada banyak tentang 2037? Sampai hitungan mereka 2037 terjadi sesuatu yang dahsyat. Gerbangnya sampai 2040, di atas 2040 itulah generasi emas akan muncul. Makanya Indonesia masuk generasi 2045. Itu sudah dihitung. 2030 pembukanya, makanya sekarang punya visi 2030 semua. Saudi visi 2030, Rusia, Cina, Afrika Selatan. ada Amerika apa visi nih? 2030 dengan bikin bridge itu. Semua visinya ke sana. Dan yang paling dahsyat, isyaratnya sudah ada dalam Al-Quran. Dan ini bukan ilmu otak-atik, bukan viral TikTok. Ingat, 3 fase ini sudah selesai 2, sekarang masuk yang ketiga. Maka yang ketiga ini, فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ. Maka jika datang janji Allah yang terakhir untuk mereka. Saya baru ingat kata-kata ini. Fase yang ketiga ini ada 3 bagian lagi. 1, liyasu'u wujuhakum. Yang Astagfirullah. kedua, waliyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marrah. Yang ketiga, waliyutabbiru ma'alau tatbira. Ya. 1 sekarang sedang diperlihatkan, liyasu'u wujuhakum. Persis sekarang orang-orang itu seperti di era Nabi yang membayangkan hingga bisa ditembus, bentengnya kokoh, intelijennya kuat, sadapannya di mana-mana. Astagfirullah. Ya, ternyata astagfirullah. Yang saya pikirkan nggak segampang yang kirain kebakaran hutan atau bencana gitu loh. Atas 2040 itulah generasi emas akan muncul. Makanya Indonesia. Iya. Sampai ada tulisannya gini, ada apa dengan 2037? Astaga, 12 tahun lagi. Oke, saya himbau kepada kalian yang memiliki harta berlimpah, ya, tolong buatlah sebuah lumbung pangan, yang dimana lumbung itu aman dan tidak diketahui orang lain. Ya. Mungkinkah buat lumbung di bawah tempat tidur kalian, ya. Jadi usahakan untuk keperluan teknologi itu dihindarilah. Kayak mau beli iPhone, beli motor, beli mobil, sabar dulu. Sabar dulu. Ya, sabar.
lebih baik kalian amankan dulu stok pangan kalian, stok obat-obatan kalian, baru kalian boleh beli mobil, beli motor. Ingat, nabung jangan di bank digital. Ya, saya ingatkan, nabung jangan di bank digital. Kalian tahu himbauan tadi apa? Teknologi yang kita miliki, yang kita banggakan saat ini hancur. Bagaimana kita menarik uang dari digital tersebut? Jadi kalian siapkan tempat di mana kalau bisa itu belilah emas, ya. Beli emas. Kenapa? Karena emas ketika terjadi kebakaran dia akan tetap menjadi emas. Tapi kalau kalian menyimpan uang, ketika kebakaran uangnya hilang, tapi emas tetap akan berwujud emas. Meskipun dia itu meleleh atau apapun itu masih bernilai harganya. Jadi saya sarankan beli emas demi keselamatan kalian. Nanti setelah lewat 37 itu kan puncaknya ya. Mungkin 40 baru kelar. Astagfirullah. Mas Evi? Ya. Ada apa sih dengan Iran? Kok mengibarkan bendera merah? Iya, Mister. Saya pun kurang paham soal itu. Astagfirullahaladzim. Oke teman-teman, daripada kita memikirkan negara lain, jadi kita memikirkan kehidupan kita di sini dulu, ya. Karena saya tidak pernah ikut tentang sosial media, tentang apapun kegiatan di luar negeri yang ramai. Saya sudah nggak pernah on. Saya punya handphone hanya untuk terhubung dengan keluarga, terhubung dengan ya pencarian Google gitu aja. Paling seperti itu. Kita bersiap-siap ya teman-teman ya. Mas Evi? Ya. Utamanya saya sarankan Mas Evi, di mana ada bahan pokok yang murah, yang bertahan lama. Mungkin contohnya jagung. Ya. Jagung, kalau beras itu makin lama kutuan, mungkin beras harus mendadak. Oh, jangan berasnya, padi yang harus disimpan. Padi ketika berasnya masih dibungkus dengan gabahnya, itu akan bertahan puluhan tahun. Tapi ketika memang sudah digiling, sudah dibersihkan gabahnya, hanya tertinggal dengan berasnya saja, maka dia hanya akan bertahan paling maksimal 5 tahun. Padi Mas Evi. Mas Evi, cari padi yang mungkin harganya tidak terlalu mahal, kita tampung ya Mas Evi ya. Biar saya yang mencari sumber obat-obatan. Oke teman-teman, sampai di sini ya. Saya sedikit merinding, badan saya nggak karuan, pikiran saya juga nggak karuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Evi, Iya, Mister. mendengar suara? Mendengar. Wahai anakku, Dari mana ini Mas Evi? Dari siapa, Mister? Tapi ada suara. Saya juga bingung ini. kesinilah anakku. Aku di belakangmu, anakku. Astaga, Mas Evi, belakangmu Mas Evi. Mas Evi, Sang Prabu Mas Evi.